Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil peta konsep bab 12 yang berjudul Tradisi Islam di Nusantara dengan saya Jamal Ganiansi. Saya Rafiq Alani. Saya Nufin Nurul Pratama. Saya Melly Desmi. Saya Azura Zahra. Tradisi secara bahasa berasal dari kata traditium yang berarti segala sesuatu yang diwarisi dari masa lalu. Secara mendasar, tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi, lisan ataupun tertulis. Budaya Nusantara sebelum kedatangan Islam. Masyarakat Nusantara memiliki beberapa tradisi sebelum kedatangan Islam seperti kelahiran, perkawinan, kematian, dan sebagainya. Setelah masuknya Hindu-Buddha, yang terjadi tradisi ini berkembang menyesuaikan dengan nilai-nilai ajaran Hindu-Buddha seperti seni ukir di relief dan bangunan candi. Akulturasi budaya Nusantara dengan budaya Islam. Budaya Islam adalah segala macam bentuk, apta, rasa, dan kersa yang berasal dan berkembang dalam masyarakat serta telah mendapat pengaruh dari Islam. Akulturasi budaya Islam dengan budaya Nusantara tersebut terjadi agar Islam mudah diterapkan oleh masyarakat Nusantara. Islam dapat membuka terhadap budaya luar asalkan sesuai prinsip-prinsip berikut. 1. Tidak melanggar ketentuan hukum halal haram. 2. Mendatangkan maslahat atau kebaikan dan tidak menimbulkan mafsadat atau kerusakan. 3. Sesuai dengan prinsip al-wala dan al-bara atau berlepas diri dan membenci dari apa saja yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Paduan budaya Islam dengan budaya Nusantara. 1. Nama bulan dalam: Muharram, Sura, Safar, Sapar, Rabiul Awal, Mulud, Rabiul Akhir, Bagda, Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Jumadil Akhir, Jumadil Akhiri, Rajab, Rajab, Sya'bah, Rawah, Ramadan, Pasa, Syawal, Syawal, Zulqaidah, Apit, Zulhijjah, Besar. 2. Seni tari. Tari Zapin adalah sebuah tarian yang mengiringi musik kasidah gambus dengan gerak tubuh yang indah. Dari lincah diiringi musik berirama pada pasir. Di Aceh terdapat tari Seudati yang berasal dari kata syaidati yang berarti permainan orang-orang besar. Tari ini juga disebut tari saman karena dimainkan 8 orang. Berasal dari bahasa Arab saman yang berarti 8. 3. Seni pertunjukan. Wayang kulit merupakan tontonan yang berisi wejangan yang diiringi gamelan yang terbuat dari kulit kerbau, dimulai pada zaman Raden Patah. Para wali mengganti ceritanya menjadi keislaman agar tidak musyrik. Lakon terkenalnya Jamu Kalimah Sahada yang berarti jin 2 kalimat syahadat. 4. Seni sastra. Seni sastra di Nusantara umumnya banyak berkembang di daerah sekitar Selat Malaka atau daerah Melayu dan Jawa. Berdasarkan corak dan isinya, kesusastraan zaman Islam yang di Nusantara dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis: A. Babad, B. Hikayat, C. Suluk. Budaya Islam yang masih berkembang hingga sekarang di Nusantara. 1. Sekaten, berasal dari kota Surakarta dan Yogyakarta. Berasal dari kata syahadatain, dilakukan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Dilakukan dengan membunyikan gamelan diselingi dengan lagu-lagu yang berisi ajaran agama Islam serta setiap pengantian pukulan gamelan diselingi dengan membaca syahadat. 2. Grebek, artinya mengiring, maksudnya mengiringi raja diadakan 3 kali setahun, yaitu grebek A. Grebek maut pada 12 Rabiul Awal, B. Grebek besar pada 10 Zulhijjah, C. Grebek Pasa atau Syawal pada 1 Syawal. 3. Gerobak Maulid, berasal dari Kutai, Kalimantan Timur. Berasal dari bahasa Kutai yang berarti berkerumun, dipusatkan di halaman Masjid Jami Hasanuddin, Tangerang. Dilakukan dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. 4. Tradisi Rabu Kasan, dilakukan di Kabupaten Bangka, Bogor, Jawa Barat, dan Gresik, Jatim.
dilakukan setiap tahun pada hari Rabu terakhir bulan Safar. Berasal dari kata Rabu, pungkesan, terakhir. Maksudnya dari tradisi ini adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari bala. 5. Dukderan. Berasal dari Semarang Jateng, dilakukan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan, dilaksanakan setelah salat asar yang diawali musyawarah untuk menentukan awal bulan Ramadan. Hasil musyawarah itu kemudian diumumkan kepada halayak, setelah itu memukul beduk, kemudian diakhiri dengan doa. 1. Memberi dorongan positif dalam menegakkan kebenaran. 2. Menumbuhkan sikap percaya diri dalam menyampaikan kebenaran. 3. Membangun dan menanam sikap konstruktif dan dinamis. 4. Menumbuhkan sikap tegang rasa dan bijaksana. Presentasi kami dari kelompok 4. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.